La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli faghfir lana faghfir lana faghfir lana ya Allah. Ampunilah dosa kami semua. Maafkanlah kami semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, tabarakallah. Untuk kita semua, nikmat syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di waktu yang mustajab berdoa ini, kita masih bisa bangun, bersimpu, bermunajat, memohon segala hajat, impian, cita-cita, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas doanya ya. Mohon maaf, dari sore HP saya matikan karena banyak sekali yang mendoakan. Jadi ceritanya kemarin itu jam 4 habis sholat asar, saya sempat keluar bersama istri saya sama anak saya. Ceritanya beli martabak ceritanya. Nah, pulang dari beli martabak, nyampelah di rumah tuh. Lanjut tilawah. Nah, pas lanjut tilawah, tiba-tiba dada saya sakit. Ya. Dan dadanya bukan dada depan, dadanya tuh posisinya di bawah susu kiri. Nah, itu kan posisi jantung itu. Dan itu kayak ditusuk-tusuk, sakit banget itu. Cuma sebentar, itu nggak nyampe 1 menit. Masalahnya kalau nyampe 1 menit, oh ya keburu manten, pae, mati kita. Ya, sakit banget. Saya sampai bilang gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu saya lagi depan Al-Quran itu ngaji. Akhirnya saya tundalah untuk menjadi mengisi tausiah dan imam di salah satu masjid. Ya. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak bisa ngisi. Kenapa? Karena kondisi badan saya kurang memungkinkan. Takutnya, ya, di saat saya mimpin, ya, itu bahaya, gitu. Saya bikinlah status, bikin pengumuman di
media, wah rame, ribuan yang nonton. Ya, Pak Ustadz cepat sembuh ya, sehat ya, segala macam. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih. Termasuk banyak juga yang japri, banyak sekali yang japri. Ya, dan itu tidak sejawab semua, paling ada 1-2 yang sejawab. Kenapa? Karena kalau sejawab habis waktu nanti. Ya, nah itu hanya pemberitahuan aja. Alhamdulillah, setelah saya selusuri apa penyebabnya, penyebabnya kecapean. Karena jujur malam kemarin Bun, itu saya tidur hanya setengah jam. Ya, kayaknya nggak nyampe deh setengah jam itu. Ya, itu sebentar sekali. Ya, saya tidur itu. Sementara aktivitasnya nggak pernah berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu tetap sekalipun kita praktisi jalur langit, tidur tetap diperhatikan, istirahatnya tetap diperhatikan ya. Makanya jangan bergadang ya. Habis taraweh sudah istirahat. Ya, jangan dipaksakan ngaji nanti. Karena kalau dipaksakan ngaji nanti itu kayak bahaya. Kalau mau nanti bangun baru ngaji. Nah, gitu ya. Kalaupun mau ngaji ya ngaji seadanya aja. Nah, terima kasih Bu Bi dan Ulan, alhamdulillah nih ya, Bu Sunarsi ya. Saya sudah sehat ya, alhamdulillah. Eh, saya coba menyelusuri tadi malam tuh. Alhamdulillah udah enakan ini. Pas bangun jam 12 tadi, itu saya belum sama sekali belum sholat itu. Makanya disate semua tuh. Sholat isyaknya, ba'diyahnya, tarawehnya, tahajudnya, hajatnya, witirnya, itu berapa puluh rakaat itu. Ya, alhamdulillah. Makasih Bu Fadila Irwandi. Ya, makasih doanya semua ya. Alhamdulillah. Di Facebook banyak banget yang ngedoain. Di TikTok juga banyak yang mendoain. Ya, alhamdulillah. Maksudnya apa ini? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya makasih, makasih. Bapak Ibu mohon maaf, ruangan ini ruangan belajar ya. Saya mohon kerjasamanya. Ya, ruangan ini, room ini munajat gedor pintu langit. Ya, jadi selain dari munajat gedor pintu langit, mohon sebaiknya tidak masuk. Ya, saya bukan ngusir, tapi kalau hanya sekedar mengganggu, silahkan lebih baik keluar. Ya, nah, Bapak Ibu, alhamdulillah eh, malam yang ke-8 ya, tanpa sadar ya kita sudah masuk hari ke-8 hari ini. Saya merasakan sesuatu yang semakin dekat kita dengan Allah, semakin nikmat kita. Ya. Salah satunya adalah nikmat tilawah, nikmat qiraatil Quran. Ya. Saya hakul yakin sudah ratusan orang santri kita yang dari ribuan itu sudah ratusan yang sudah hatam 30 juz di hari ke-8. Bahkan ada yang sudah hatam 2 kali. Artinya yang sudah hatam 2 kali, beliau ini adalah sanggup menyelesaikan sehari di atas 10 juz. Nah, begitu ya, alhamdulillah. Yang saya terima sudah ada puluhan setoran ke saya ya yang sudah hatam di hari ke-6. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita ya. Yang belum lanjutkan, yang belum lanjutkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh juga kan nggak dimarahin sama saya. Ya, saya targetnya sih pengen 2 kali saya sendiri, ya pengen 2 kali, cuma kayaknya nggak keburu. Baru nyampe juz 20, ya.
Nah, jadi kalau ditarget hari ini 10 juz, ya 2 kali berarti. Tapi kayaknya nggak mungkin. Karena saya juga habis waktu untuk menjawab, konsultasi, membahas beberapa masalah ya yang muncul di grup ya. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Nah, alhamdulillah ya. Tuh, sudah ada yang 2 kali hatam itu. Ya, Bu Sunar sudah 2 kali hatam. Alhamdulillah ya, makasih semuanya ya. Nah, sekarang saya ingin membahas terkait dengan dahsyatnya qiraatil Quran. Dahsyatnya tilawatil Quran. Dahsyatnya kita membaca Al-Quran. Nah, begini. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya dan sering melihat amalan-amalan yang berseliweran di media sosial, TikTok, FB, IG, dan macam-macam lah. Banyak sekali amalan. Ya, banyak sekali amalan. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya, rujukan amalan yang berseliweran di media itu coba perhatikan. Ya. Alhamdulillah ya Bang Haji Tati ya, Masya Allah. Ya. Saya belum sampai Bang Haji, masih baru nyampe 10 juz lagi, baru 2 kali hatam. Dan karena memang aktivitas saya Bang nih megalada ufagau, megalada pertanyaan dan itu yang menghabiskan waktu. Ya kadang kalau saya sudah membalas balas VT, balas konsultasi. Karena gini, balas VT, balas konsultasi itu nggak bisa dikerjakan oleh staf saya, nggak bisa. Saya sendiri yang harus ngerjain. Nah, itu pun sudah dibantu oleh staf saya di grup. Itu udah dibantu. Ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa saya diwakilkan. Karena itu adalah keputusan. Ya. Nah, tapi insya Allah saya hakul yakin antara saya tilawah dan membalas konsultasi-konsultasi pahalanya sama. Mengaji pahalanya langsung ke Allah, konsultasi juga pahalanya hablum minan nas, kan begitu. Nah, itu pun akan mendapatkan pahala yang enggak kalah berat, enggak kalah ringan. Ya, itu luar biasa itu. Ya, bayangin, saudara-saudara kita yang ini pun belum semua orang yang masuk ke saya, belum semua saya jawab. Ya, belum bisa saya jawab semua. Kenapa? Karena kalau saya jawab semua, waktu saya habis seharian itu hanya di HP aja. Ya mohon maaf, mungkin berbeda dengan Anda-Anda semua. Kalau saya buka HP itu maslahatnya untuk umat, maslahatnya untuk menjawab pertanyaan. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu boleh jadi buka HP, nyaris biasanya kita terlena dengan scroll. Ya, penasaran, pengen beli baju ini, penasaran, pengen bikin kue ini, kue itu. Habis waktu. Nah, ini hati-hati ya. Ya, hati-hati. Saran saya kalau mau scroll kayak gitu, dibatasin. Dibatasin. Karena kalau nggak dibatasin, waktu habis. Ya, waktu habis. Ya. Saya pun sering scroll, tapi saya scrollnya bukan seperti mungkin Bapak Ibu. Saya scroll itu melihat kondisi perkembangan media. Kenapa? Karena saya influencer, dakwah, saya konten kreator dakwah, saya harus lihat. Wah ini di mana nih posisi kita di dakwah kita ini. Ya karena yang menonton dakwah kita ini maaf bukan ratusan ribu, jutaan yang nonton. Ya. Bapak Ibu bisa lihat akhir-akhir ini TikTok luar biasa. Kurung waktu 2 minggu jelang Ramadan dan sampai detik ini penambahan follower kita sampai 50.000. Ya.
Dan tadinya kan cuma 200, sekarang sudah 253.000. Bayangin tuh. Nah, dan perlu saya sampaikan, saking banyaknya follower begini, akhirnya kan penonton membludak gitu. Dan itu banyak sekali komentar. Nah, dan tidak mungkin semua bisa saya balas. Satu hari itu Bu bisa 5.000 komentar coba. Nggak mungkin bisa saya balas. Yang saya balas hanyalah mewakili dari komentar. Kita kembali ke tema. Perhatikan amalan-amalan yang banyak para ustadz sampaikan. Ya, makasih Bu Sunarsi, alhamdulillah mendunia. Ya, karena yang nonton kan memang dari 25 negara ini, bukan hanya Indonesia. Pasti, saya pastikan rujukan yang mengirim doa, amalan, segala macam, itu rujukannya itu di Al-Quran. Ya, paling kecil saja, rujukannya dari Asmaul Husna. Ya. Dan kalau kita bicara Asmaul Husna, coba perhatikan. Di Al-Quran juga sering disebut Asmaul Husna. Nah, begitu ya. Artinya rujukannya dari Al-Quran. Ya, kalau betul-betul amalannya berdasarkan syariat. Makanya aku bilang dari awal bahwa ingat, saya ini bukan dukun. Ya, saya bukan abrakadabra, simsalabim. Enggak. Yang kita pakai adalah mengajak orang mengenal Tuhan. Mengajak orang mengenal Allah. Sehingga ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, ketika seseorang sudah mengenal Allah, Jalla Jalalu, dia rajin dekat dengan Allah, dengan wasilah tahajudnya, dengan wasilah Al-Qur'annya, dengan wasilah sedekahnya, atau kita singkat dengan TTS, maka disitulah ada karomah. Disitulah ada mukjizat. Allah berikan. Bukan si orangnya mukjizat, bukan. Tapi Allah yang memberikan sesuatu di luar nalar. Gitu loh maksudnya. Ini paham kan? Ya karena kalau bicara mukjizat kan ya sekarang udah nggak ada mukjizat, manusia tuh nggak ada. Ya, nggak ada. Mukjizat itu zaman dulu. Ya. Nah, begitu paham ya maksudnya ya. Mukjizat itu sesuatu di luar nalar. Keajaiban, ajaib. Nah, contoh. Mana nih? Yang punya hutang kemarin 1,6 miliar lunas. Oh, belum masuk ya. Pak Ustadz, terima kasih. Hutang saya lunas 1,M. 1,M lagi. 1,6M. Wasilahnya apa? Ngikutin ajaran Ustadz. Tuh, coba tuh. Ada lagi yang kemarin yang luar biasa. Yang maaf. Yang nyawa taruhannya. Nyawa bang jangan dihitung-hitung angka. Nyawa itu udah nggak bisa. Bukan ratusan M lagi kalau nyawa. Nggak bisa dihitung angkanya. Tapi dia lolos. Alhamdulillah. Dengan wasilah ajaran Ustadz, alhamdulillah anak saya lolos. Ya, artinya lolos dari pembunuhan. Coba tuh. Ya, Allahu Akbar. Nah, coba perhatikan, itu sumbernya dari mana? Sumbernya Al-Quran semua. Sumbernya dari Al-Quran semua. Ya. Nah, oleh karenanya, saya mohon izin, dari malam Kamis sampai nanti ketemu lagi malam Kamis, saya akan membahas terkait keagungan Al-Quran. Ya, walaupun malam besok itu kita hotmail Quran dulu ya. Ya, jadi besok nggak ada bahasan, langsung hotmail Quran. Malam Sabtu lanjut lagi masalah Quran sampai malam Kamis depan. Ya, mohon doakan ayah bunda, saya diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan. Insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah, agar terus memberikan ya berbagi pengalaman. Saya tidak mengatakan menceramahi Bapak Ibu, tapi berbagi pengalaman ya. Dengan berbagi pengalaman hidup tentunya ini menjadi wasilah Allah angkat derajat kita semua ya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim kalamullah.
firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sebagai bacaan biasa. Ya, terlebih di bulan suci Ramadan. Ya, terlebih di bulan suci Ramadan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bayangin tuh. Al-Qur'an itu adalah obat. Ya, obat. Ya. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran, lanjutan dari ayat instruksi puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Perhatikan kalimatnya, Bapak Ibu. Coba perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Ya, perhatikan tuh. Di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Ya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ini, perhatikan ini. Ya, untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Coba perhatikan tuh artinya apa? Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Pertanyaan saya, kita manusia apa bukan? Ya. Jadi selama kita merasa manusia, maka Al-Quran petunjuknya. Nah, ini mohon maaf ya, ini saya tidak ekstrim menyampaikan dakwah, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Ya, saya tidak mengatakan bagaimana dengan saudara kita yang berbeda keyakinan. Ya, karena di sini tidak disebut, Allahnya di sini nggak disebut. Tapi disebut Al-Qur'annya itu petunjuk untuk manusia. Kan begitu kan? Nah sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Petunjuk manusia. Manusia yang mana? Kan begitu. Nah, karena di dunia ini banyak manusia. Nah, maka dari itu saudaraku, ya maaf ya, jangan pernah mengkerdilkan Al-Quran. Jangan pernah menganggap remeh Al-Quran. Ya. Tapi Pak Ustadz, saya sudah ngaji, saya sudah ngamalkan Al-Fatihah, kenapa belum ada perubahan? Tar. Nih, dengerin baik-baik nih, yang sering komplain ini. Ya, bahkan ada yang bilang, ini saya sampai marah tadi malam itu. Ya, sejak saya ngikutin ajaran Ustadz, kok hidup saya semakin nggak karuan. Tinggalkan. Selesai. Nggak usah ikutin saya. Selesai. Ya. Anda ngikutin saya, salah niat. Makanya disiksa sama Allah. Selesai. Nah, saya hanya mengajak orang-orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Saya hanya mengajak orang-orang agar Anda dekat dengan Tuhan. Anda dekat dengan Allah. Kalau misalnya langkah saya ini membuat Anda tersiksa, nggak usah ikutin, selesai. Toh juga saya nggak minta apa-apa dari Anda. Saya nggak minta dibayar. Saya nggak minta rupiah. Nah, sekarang menuntut apa? Harusnya Anda bersyukur. Gara-gara saya, Anda dekat dengan Tuhan. Harusnya. Nah, ini tadi malam saya sampai agak keras ngomong. Ya. Nah, udah fajain. Ajaban mau cenrolaika. Selesai. Nah, makanya aku bilang begini, kepada Bapak Ibu, modal pertama kita ngikutin ajarannya Aris Alwi, yakin dulu. Setelah yakin, baru sami'na wa ta'na. Ya, ingat, apa yang saya sampaikan bukan ramuan manusia. Yang saya sampaikan Al-Quran. Yang saya sampaikan tahajud. Yang saya sampaikan adalah sedekah. Ya, saya nggak pernah menyampaikan Anda datang ke kuburan ini, Anda datang ke pohon besar itu, Anda datang penuh nasa ngogi, enggak pernah. Saya hanya mengajak Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Perkara nanti Allah berikan ujian, itu lain judul. Lain judul itu. Ya ingat, ya, nggak ada, ya, nggak ada orang
Ya, di dunia ini yang tidak dikasih ujian. Selama hidup kita masih turun naik napas, selama itu pula Allah berikan kita ujian. Tapi jangan kambing hitamkan Al-Quran. Jangan kambing hitamkan tahajud. Jangan kambing hitamkan sedekah. Anda salah. Ya. Makanya saya paling nggak bisa saya dengar kalau ada. Sejak saya ikutin Ustadz ini, hidup saya semakin belangsak, hidup saya semakin nggak karuan. Keluar. Silahkan. Nggak perlu ikutin saya. Selesai. Nah, begitu ya. Ya. Ya, saya kalau namanya sudah, kalau Anda menjelek-jelekkan pribadi saya terima, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah Al-Quran, tilawah, tahajud, sedekah, dijelek-jelekkan, saya nggak terima. Ya, dan itu nggak banyak, hanya satu orang. Dan orang itu juga sudah langsung sadar. Oh begitu ya Ustaz, ya mohon maaf kalau begitu. Anda salah ngomong. Ya, tak baik kita menjelek-jelekkan amalan. Ya, kan apa yang membuat saya nggak ada bandrol? Apa yang membuat saya nggak ada namanya mahar? Apa yang membuat saya nggak ada namanya SPP? Apa yang membuat saya namanya nggak pernah minta-minta? Jangankan minta duit, minta gift aja nggak pernah. Minta bintang aja nggak pernah. Apalagi duit, nggak pernah saya minta. Ya, inilah mitigasi yang saya jalankan. Mitigasi itu antisipasi sebelum kejadian. Ini yang saya jalankan. Karena saya yakin ada aja nanti yang gagal. Tidak semua sukses. Ada yang gagal. Nah gagalnya nuntut nanti. Sekarang Anda mau nuntut ke saya apa? Kan begitu. Ya, nggak bisa. Saya mau dituntut apa? Kecuali kalau Anda bayar saya. Ini komersil. Baru Anda bisa nuntut. Contoh tetangga misalnya. Ya, harus nyetorin sekian juta dulu. Baru ilmunya diberi. Itu boleh Anda nuntut. Lah saya kan nggak pernah minta jatah bro. Saya nggak pernah minta bayaran mahar. Ibu Sunarsi, saya ijazahkan ilmu ini tapi tolong di TF dulu sekian juta baru saya ijazahin. Itu baru boleh Anda komplain ke saya. Baru Anda boleh protes, minta balikin duitnya. Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Sepakat ya gitu ya. Ya, jangan samakan dengan sedekah. Sedekah itu adalah langkah untuk mendekatkan diri ke Allah. Duitnya juga bukan buat saya. Total duit itu bukan buat saya, Bunda. Jangan sampai gara-gara 1.000, 2.000 Anda komplain. Nah, justru Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, ketemu dengan munajat gedor pintu langit, saya bisa rajin sedekah. Begitu loh. Gara-gara sedekah Allah angkat derajat saya. Nah, ini beda judul. Ya. Kecuali saya minta bayaran, mahar, dan lain-lain. Itu boleh Anda komplain. Nah, paham ya sampai di sini ya. Nah, ya Alhamdulillah Ibu Jahidah. Ini Ibu Jahidah dari Buton ini. Sejak ikutin kita, rezekinya lancar. Ibu Sunarsi, semua. Ya. Adapun ujian itu nggak bisa. Jadi gini ya, jangan dicampur adukkan ibadah Anda dengan ujian. Ya, ibadah aja, ujian tuh babnya lain. Kalau gara-gara ujian Anda nggak mau ibadah, repot. Tapi kalau gara-gara ujian Anda mau ibadah, cakep. Ya, paham ya maksudnya? Nih, Anda dikasih ujian, ibadahnya nih nambah, itu cakep. Tapi Anda dikasih ujian, ibadahnya hancur lebur, berhenti ibadah, itu rugi. Rugi Anda. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Ya, saya tidak, ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saudara-saudara semua Bapak Ibu. Ya, nggak pernah saya paksakan kehendak. Apalagi kalau seandainya saya harus dibayar dulu baru saya ceramah, dibayar dulu baru saya kasih pencerahan, dibayar dulu baru jadi santri saya. Nggak ada. Bapak Ibu masuk ke santri saya, pernah nggak ada yang minta sesuatu di situ? Yuk, kolektif yuk. Kita kasih Ustadz Aris sebagai ucapan terima kasih. Pernah nggak?
Ya, nggak ada itu. Ya, nggak ada itu. Nah, apalagi namanya bayaran, nggak ada. Ya, pikiran saya kenapa? Karena begini, mengajak Bapak Ibu untuk dekat dengan Tuhan saja, itu udah bersyukur saya kalau Ibu mau. Kalau Bapak mau, itu aja udah bersyukur saya. Ya. Lombok dikasih gratis aja masih banyak yang ngejelek-jelekin. Lombok dikasih gratis aja masih banyak yang nggak mau. Apalagi disuruh bayar. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, maka dari itu, bersyukurlah kita. Hamba Allah yang mendapatkan undangan. Mau tahajud, mau tilawah, mau sedekah, itu undangan Allah itu. Ya, Ustadz, itu kan jamaah Ustadz itu di jutaan loh katanya. Coba patungan deh, 10.000 satu orang aja. Itu berapa miliar itu per bulan itu dapat itu. Saya bilang apa? Mohon maaf. Ya. Kalau otak saya sudah lari ke sana, ini nunggu waktu aja hancur ini. Ya, hancur. Tapi alhamdulillah, karena saya menjalankan prinsip dan tidak goyang prinsip saya, 640 hari malam ini yang tercatat, puluhan hari yang tidak tercatat, masih bertahan kita. Di luar sana, maaf, tidak bermaksud menyinggung yang lain. Ya, di luar sana, baru sebulan, 2 bulan, hancur. Kenapa? Karena nawaitunya memang bukan karena Allah. Nawaitunya karena memang cari sesuatu di situ. Kalau kita enggak, kita bukan mencari sesuatu di situ. Kita mencari gimana caranya supaya banyak orang mau tahajud, banyak orang mau tilawah, banyak orang mau sedekah. Itu loh tujuan kita. Nah, dipaham Bu ya? Tapi kan ujung-ujungnya duit. Kenapa? Karena saya sedekah sama Ustaz. Oke, kalau itu alasan Anda, nggak usah sedekah sama saya. Silahkan sedekah ke tempat lain. Yang penting Anda sedekah. Lihat hasilnya. Ya, karena ada aja yang, ya mohon maaf ya, ada aja yang otaknya error. Ya kan ujung-ujungnya duit juga. Hei, uang sedekah Anda itu bukan buat saya melakukan sesuatu yang melanggar aturan Islam. Ya, dengan kita bertahan di angka 640 hari ini, tanpa saya dibayar, tanpa saya digaji, harusnya Anda bersyukur. Ya, begitu ya. Ya. Nah, Mega atau Malasa memang otaknya agak error memang. Ya, gitu. Nah, inilah fungsinya kita ada namanya pengajian. Ya, ya mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Ya. Kenapa? Karena ya, ya sampai detik ini eh, Allahu Akbar. Saya berpikir ya itulah manusia, ada-ada aja ya. Ya. Dan doakan ayah bunda, saya mohon didoakan ya. Eh, saya dikasih keistiqomahan untuk bertahan menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz yang ikhlas, yang redo. Walaupun nggak usah disebut, saya nggak usah teriak-teriak, saya ikhlas, saya redo, nggak usah. Ya, justru kalau disebut nggak ikhlas lagi namanya. Ya, terus gimana caranya? Ya, yang penting saya terus istiqomah melayani Bapak Ibu. Ini bayangin Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ngerasain apa yang saya rasakan, sedih loh. Ya, sedih loh ini. Ya, keluarin pertanyaan, Pak Ustadz tolong dong amalan ini, tolong dong ini gimana ya hutang saya. Terkesan saya ini kayak anak buah Anda gitu loh. Ya, tapi pernah nggak saya? Ya Allah kadang, Pak Ustadz tolong dong, amalan apa supaya saya sehat, supaya saya lunas hutang, supaya suami saya kembali, supaya istri saya kembali, supaya saya banyak rezeki. Ya, terus saya jawab kan, Bapak Ibu amalkan ini, amalkan ini,
amalkan ini. Iya kan? Terus, pernah nggak saya minta begini, Bapak Ibu TF dulu ke saya, baru saya jawab. Ya, pernah nggak saya sampaikan, Ibu pendaftaran dulu di admin saya sekian, baru saya jawab. Nggak ada itu. Ya, kita melakukan, ya udah. Makanya jangan marah kalau seandainya belum saya jawab. Ini kadang sudahlah minta tolong, telat 5 menit udah komplain. Halo, ngaca, nyadar diri. Ini bukan komersil Bapak Ibu. Ya. Bukan komersil ini. Ya. Saya jawab alhamdulillah, enggak saya jawab Anda bersyukur, apa Anda sabar. Harusnya begitu. Ini kita bekerja apa adanya, ala kadarnya. Ya, kalau saya nggak jawab, berarti sabar. Kalau saya jawab, Anda bersyukur. Kan begitu. Ini nggak dijawab 5 menit, udah komplain. Kok WA saya nggak dibalas, Ustaz? Kok pertanyaan saya nggak dijawab, Ustaz? Halo, saudara-saudaraku, yang saya layani bukan 1-2 orang. Yang saya layani bukan perkara jawaban ABC, bukan. Anda bertanya, itu butuh otak menjawabnya. Ya. Butuh proses, saya mikir, ini jawabannya apa kira-kira. Jadi nggak sembarang jawab. Jadi mohon maaf, tolong kasih saya kesempatan untuk merespon Anda. Jangan telat sedikit udah ngambek. Kecuali saya dibayar, beda judul. Nah, Anda boleh komplain. Ini paham Bunda ya, ini bukan saya marah, hanya memberitahu. Kalau memang sekiranya saya belum jawab pertanyaan Bapak Ibu, sabarlah. Kan begitu. Jangan pula ngambek-ngambek. Ya. Udah gitu ngebales pula. Kok saya belum dijawab? Kok saya nggak ditanggapin? Ya. Ini bukan komersil. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sudah, maaf, saya udah transfer sekian pendaftaran. Harusnya profesional dong. Ah, itu wajar. Bahkan berapa bulan yang lalu tuh saya sampai tegur itu. Ya. Ya. Saya akan bayar, Ustadz. Yang penting saya dilayani. Saya bilang, Anda mau bayar saya berapa? Ya, jangan terlalu sombong jadi manusia. Ya. Ilmu saya, Bu, Bapak Ibu, bukan ilmu mungut. Ya. Bukan mungut di media sosial. Ya Bu Dela ya. 4 tahun saya nyantri Bu. Ya. Ya. 4 tahun saya nimba ilmu, baru saya dapat ilmu ini. Ya. Jadi jangan, aduh ya Allah. Nah itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Mohon kerjasamanya. Kalau seandainya saya belum menjawab, ya sabarlah ya. Kalau yang sudah saya jawab, tolong sesuaikan ya. Sudah di-share berulang kali, puluhan kali di-share, masih juga nanya ya. Walaupun maaf bibir saya udah berbusa tuh ngejawab, masih juga nanya, apalagi amalan 41. Sampai detik ini masih ribuan yang bertanya, gimana Pak Ustadz? Dalam hati saya, Anda ini terlalu males sebenarnya. Tinggal buka viti-viti yang ada, pelajari pelan-pelan. Ini, Allahu Akbar. Kenapa sih males banget buka viti saya gitu loh maksudnya. Tinggal buka pelan-pelan, baca tuh, oh begini. Nah, ini maaf Pak Ustadz, saya belum paham. Ya kalau belum paham, ulangi lagi. Ya Allah. Ya, saya berprasangka baik aja Bu Sunarsi. Ya, ya mungkin mereka senang aja mau WA saya gitu aja. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Bang Jero Santi. Nah, ini Bang Jero Santi udah 2 tahun ini. Ya. Ya kan gampang kan? Kalau belum paham tonton aja berulang-ulang, nanti juga paham itu. Ini susahnya nggak paham langsung japri.
Dikira mungkin mau mendapat penjelasan lebih detail. Saya balikin, ibu saya udah jawab di VT-VT, silakan ditonton. Ya. Beda judul. Nah, terus tujuannya masuk santri apa? Tujuannya masuk santri di grup itu apa? Tujuannya agar saya bimbing, kan begitu. Bukan tujuannya WA terus ke saya, bukan. Ya. Kalau seandainya tujuannya supaya Bapak Ibu WA terus ke saya, itu repot urusan Bapak Ibu. Itu namanya egois. Kenapa? Hanya Anda yang mau dilayani. Nah, di saat nggak dibales, wah, nggak profesional. Nah, ini agak repot ini, ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Mohon kerjasamanya. Ini statement saya sampaikan begini, bukan berarti saya ngeluh, ya. Bukan juga berarti saya marah, bukan. Tapi mari kita sama-sama memahami, ya. Ya. Statement terakhir, kebanyakan di antara kita, ini kebanyakan, minta amalan ringan, tapi permintaannya overload. Ini yang sering terjadi. Pak Ustadz, ada amalan nggak yang paling jitu? Ada. Apa itu? Ya, Ibu Nena. Ya. Apa amalan paling jitu? Ngaji tengah malam 5 juz. Istiqomahkan 41 hari. Lihat keajaiban yang Allah berikan. Siapa yang membuktikan? Ayo, buktikan. Nawar. Tawarannya apa? Pak Ustadz, ada amalan yang agak ringan nggak Pak Ustadz? Oke, saya kasih lagi tuh amalan ringan. Tapi ini kira-kira ngangkat nggak nih supaya hutang saya lunas miliar? Kagak bisa lah. Ya Allah, minta amalan ringan, tapi pengen hutang lunas miliaran. Allahu Akbar. Piye pripun iki sampean ki? Allahu Akbar. Kalau ingin nebang pohon di luar yang besar-besar, jangan pakai pisau dapur. Ya, pakailah ya mesin sinso. Allahu Akbar. Ini pengennya semuanya amalan ringan. Tapi urusan pengajuan berat-berat semua. Kalau kita pengen hajat kita segudang, hajat kita segedung, hajat kita seabrek, maka ibadah kita jangan secangkir. Ya. Ini hajat segudang, hajat segedung, ibadahnya seember. Allahu Akbar. Semakin seru kan? Besok kita lanjut. Sekarang kita berdoa. Ya, ini bukan marah ya, saya cuma ketawa ya. Ketawa ngelihat tingkah laku santri saya. Ya Allah. Aduh. Allahu Akbar. Nggak ngantuk kan jadinya ya. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, yuk siapkan air. Ya. Aduh, istri saya mana lagi nih? Minta air sayang. Air hangat. Ya, kita berdoa sekarang ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Baruh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ini yang masih ragu, masih nganggap dekat Allah makin diuji, ini keliru banget ini. Ya, yuk perbaiki syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Sampai detik ini masih ada aja yang menganggap semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Salah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabuli du'a qadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi aufan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi aufan. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fi aufan. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin bin Haji Muhammad Ilyas wa khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham Ustazuna Ki Haji Abah Guru Sekumpul Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sekarang ruqyah ya. Bapak Ibu, kemarin sore di saat jantung saya sakit, saya cuma pegang, kemudian saya doakan. Doanya apa? Masih itu juga doanya, nggak pindah-pindah doa itu. Alhamdulillah sembuh Bunda, alhamdulillah sembuh. Itulah kuasanya Allah. Ruqyah mandiri itu luar biasa. Nah, oleh karenanya yuk sama-sama kita minta sama Allah, ya. Zat yang maha menyembuhkan, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Angkatlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah seluruh penyakit saudara-saudaraku yang melihat, yang menonton live streaming ini. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah. Penyakit-penyakitnya, penyakit lahiriahnya, penyakit batiniahnya, penyakit yang tampak, penyakit yang tersembunyi, penyakit lahir, penyakit batin. Angkatlah semuanya ya Allah. Biniatis syifa semuanya ya Allah, tanpa terkecuali semuanya ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah, dengan memohon karomah mukjizat dari Hizbul Yamani ini ya Allah. Engkau angkat semua penyakit yang ada di tubuh saudara-saudaraku semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wal yas wa baki kahijim mahijin kahakah jimah jujim marmah jujim marjun wa baki ajin jajir wa biki hamu in hajin ajirin jasim mahmajuin wa nuhi wa atasamtu bika min saljin wal jiz wa mazatis sayatin wa asbahu wa a'udzubika min kulli balin wa baki dani wa baki ajin darasin wa nawarisin wa baki ahyan sarahiyan ad'una ya asbat wa baki azamatikal jalil ya Allah ya Allah ya Allah. Ihfidni min jamil bala wal afar wa biki Isa wa Musa wa bihi Idrisa wa Syitha wa bihi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wa la nihayata wa tasamtu bika min saljin wa ins bisri qiraati sayyi fastajib du'a ya ghiyatan mustagithin. Agisni. Ya man laisa kamisi syai'u wa huwa as-sami'ul wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Iyyasha'u yaskunur riyah. Iyyasha'u yaskunur riha wa yazlalna rawakid ala zahri wa lahuma sakana fil lail wan nahar was-sama. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa yahdini wallati huwa yut'imuni wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa yamsaskallahu birrun fala kashifa lahu illa hu wa yudqa bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika. Semuanya ya Allah, semuanya ya Allah, santri, jamaah, penonton yang lewat maupun yang duduk, ya Allah, ribuan yang lewat, penonton yang sakit, aku mohon ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah. Min syarri wajhi wasqani wal junul barsi wal jisami, ma'a seluruh penyakit yang ada, yuk dipegang penyakitnya, disebut penyakitnya. Bihaqqillah birahmatika ya arhamar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin minal abdi zalili asi al mutarabbisin ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanadur wa anta rahmar rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yarji'un. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yarji'un. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yarji'un. Allahumma dafani kul hamaga min kamata subhaka la ilaha illa fasayakfikahumullah wassalam. Hunazila mutafarikatan minatil qad. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas san istajib doana ya Allah biqabli doanya. Sekarang sesi ketiga, pelunasan hutang. Ekonomi diangkat, ya, hajat-hajat terkabulkan, proyek-proyek digolkan sama Allah. Yuk minta sama Allah. Saudaraku, jangan pernah takut minta. Ingat, ingat, ingat. Bagi Allah gampang sekali menunaikan sesuatu itu. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Selesai urusan. Masalahnya bagaimana caranya agar Allah kun fayakun. Yuk kita puji Allah. Yuk kita rayu Allah. Ya Allah, ya Hanan. Ya Allah, ya Manan. Ya Allah, ya Fattah. Ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Ghani. Ya Allah, ya Mughni. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajasi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi Ramadan. Berikanlah keberkahan di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kami untuk di bulan Ramadan ini ya Allah. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Rezeki Allah tidak akan habis-habisnya. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama khusus untuk santri yang belum jadi santri mohon maaf ya. Wabil khairi ya fattah faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Yuk saya ulangi lagi. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarhum abuhum ma kana yubnahum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makharaja. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah golkanlah seluruh proyek-proyek kami ya Allah. Takdirkanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu, hamba yang miliarder dermawan, hamba-hamba-Mu yang hartawan dermawan, hamba-Mu yang kaya raya tajir melintir ya Allah. Istajib doa ya Allah. Golkanlah proyek kami semua ya Allah. Ya Allah hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan ya Allah. Ya Allah kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur ya Allah. Mudah rezeki, gampang urusan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Hadirkanlah ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Hadirkanlah segera saat ini juga, detik ini juga ya Allah. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi fathun qarib wa basrin. Wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah khususun hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin amin ya mujibas sa'ilin. Istajib doa bi qabuli doa qad hajatina ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu saya sampaikan ya, apa yang kita lakukan saat ini Bunda adalah sedang merayu Tuhan. Kita rayu Allah. Ya. Kita bukan komplain ke Allah, tapi kita rayu. Sedang kita rayu-rayu Tuhan kita yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi kekayaan. Ya, kita nggak tahu rayuan kita ini yang mana yang masuk. Boleh jadi hanya kita katakan kun fayakun, Allah senang. Akhirnya Allah kasih tuh. Boleh jadi kita ngungkapin, ya Allah berikanlah kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Allah senang dikasih itu. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemberi kekayaan. Jadi jangan takut. Permasalahannya, kita terkadang gampang putus asa. Ya. Dan anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita adalah dikasih kesempatan untuk bermohon kepadanya. Sesuai dengan firman-Nya. Ud'uni astajib lakum. Itu. Pertanyaannya sekarang apa yang susahnya? Ya. Tapi kan ekonomi saya belum keangkat. Kalau bicara ekonomi gak keangkat, saya pernah ngerasain. Ya. Hal-hal seperti itu. Itulah fungsinya. Kenapa ada sabar dulu baru sholat? Sabar artinya kita ikhlas, redok menerima ketentuan Allah. Sholat artinya apa? Allah beri solusi. Nah, begitu. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan itu saling menjawab. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabarmu, sholatmu sebagai penolong, kan begitu. Kita mah pengennya cuma diangkat derajat kita, tapi kita lupa untuk menerima. Sehingga kita jadi manusia nggak bersyukur. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu jawabannya. Bersyukur aja dulu. Bersyukur aja dulu. Banyakin syukur. Ya. Apalagi santri-santri saya. Udah bersyukur aja dulu. Ya. Toh juga kan saya kan nggak minta bayaran ini, saya nggak minta bulanan. Gitu loh maksudnya. Masalahnya di mana? Saya capek. Sekarang saya nanya nih, ini 1 menit lagi. Saya bilang gini. Saya minta Anda tahajud, saya minta Anda tilawah, saya minta Anda sedekah. Kemudian itu udah dijalankan tuh. Ya. Tahajud, TTS-nya udah jalan tuh. Tapi belum terkabul. Ruginya di mana? Saya tanya, ruginya di mana? Iya. Ruginya di mana coba? Allahu Akbar. Ya, cukup ya. Sampai ketemu di jam 05.15. Ya, donatur kita Allah kok. Lah, harusnya Anda bersyukur diajakin tahajud, diajakin tilawah. Ya, ini ruginya di mana? Seakan-akan mau dituntut. Bersyukur. Wasilah belum diijabah doa, kita makin dekat sama Tuhan. Ya, belum tentu kalau doa dijabah kita dekat sama Allah. Boleh jadi berantakan. Termasuk saya. Kalau saya langsung disulap sekarang punya uang ratusan miliar, ada jaminan nggak nih munajat gedor pintu langit lanjut? Allahu Akbar. Ya, nggak usah ratusan miliar, 10 miliar aja di tangan saya sekarang.
Ya, ada jaminan nggak? Kan nggak ada jaminan. Makanya Allah cicil itu. Hajat-hajat kita Allah cicil. Kalau saya langsung jadikan kaya raya si Aris ini bahaya. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya iya Bu Sunarsi, makanya bersyukur belum dijabah juga. Nah itulah fungsinya syukur. Ya, Allah. Kan nggak ada ruginya. Justru Anda bersyukur gara-gara ngikutin ini, Anda kenal tahajud, Anda kenal tilawah, Anda kenal sedekah. Oh, begitu rupanya ya. Bukan berarti nuntut. Gimana sih Pak Ustadz, saya udah ngamalin kok belum terkabul. Ya, Andanya yang kurang istiqomah. Allahu Akbar. Yuk kita siap santap sahur ya, banyakin istighfar ya. Sembari ngunyah, astagfirullahaladzim. Dah hati-hati ya. Ya, ya. Sembari meluk istri, astagfirullahaladzim. Sembari cium anak, astagfirullahaladzim. Gitu dong. Ya. Ini mustajab berdoa kita nih subuh ini ya. Digampangkan rezeki Bunda. Apa caranya? Ayo jawab sendiri. Dekat sama Allah. Udah gitu caranya. Ya Allah, ya Rabbi. Ayah, ayah, wae. Ayah, ayah, wae.